بسم الله الرحمن الرحيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah. Kiranya hanya kata-kata inilah yang patut untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini, karena Allah telah memberikan kepada kita anugerahnya yang begitu luas, anugerah yang teramat sangat indah bagi kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang teramat agung, yakni bulan suci Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan dengan anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, kita mampu menjalani ibadah ritual di bulan suci Ramadan ini dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan anjuran yang telah Allah gariskan melalui baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan memiliki dimensi yang sangat luas, terutama esensi yang Allah telah gariskan melalui firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa substansi dari nilai-nilai pelaksanaan ibadah puasa adalah menjadikan kita sebagai makhluk-makhluk yang beriman dengan dimensi takwa yang telah Allah gariskan sesuai dengan firman-Nya tersebut. Takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Menjalankan perintah-perintah Allah dalam artian adalah kita menyerahkan semua potensi diri kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada penciptaan manusia adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita ini hamba Allah yang terus senantiasa berserah diri kepada Allah secara istiqomah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami ciptakan semua makhluk kecuali hanya untuk beribadah dan menyembah hanya kepada anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentum buat kita untuk memperbaiki diri, karena sesungguhnya bekal yang paling agung yang harus ada pada diri kita adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal yang harus dimiliki oleh individu yang beriman adalah takwa itu sendiri. Inilah momentum bagi kita untuk bisa meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Andai kata jasmani kita baik, namun rohani kita tidak baik, maka insya Allah tidak akan ada sinkronisasi dalam kehidupan kita. Dan kehidupan ini adalah kehidupan yang harus senantiasa seimbang antara rohani dan jasmani. Karena kebaikan jasmani saja tanpa rohani, maka insya Allah kehidupan kita tidak akan bisa menjadi sehat. Kehidupan kita tidak akan pernah menjadi sinkron. Kehidupan kita tidak akan pernah menjadi balance. Dan inilah momentum Ramadan, di mana di dalamnya Allah memberikan leluasan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Karena kita tahu bahwa dengan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebenar-benarnya, kita akan mendapatkan di hari pertama, di 10 hari pertama, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di 10 hari yang kedua, kita akan mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di 10 hari yang ketiga, kita akan terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan momentum yang harus dilakukan sebaik-baiknya, karena ibadah kepada Allah harus memiliki nilai yang sakral, nilai yang suci, nilai tidak hanya untuk kesehatan jasmani, namun untuk kesehatan rohani kita sebagai makhluk Allah yang masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang sangat-sangat indah ini. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah,
Momentum kesehatan yang bisa kita raih dalam melaksanakan ibadah Ramadan adalah karena kita dari sejak imsak dari tadi pagi sampai nanti waktu berbuka, kurang lebih kita memiliki waktu 10 jam, dan itu merupakan pengistirahatan total tubuh kita terhadap apa yang akan masuk ke dalam jaringan tubuh kita. Metabolisme tubuh yang biasanya bekerja 24 jam, kini kita istirahatkan kurang lebih 10 jam dengan pelaksanaan puasa. Dan ini adalah momentum bagaimana kita bisa menyehatkan diri kita sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, insya Allah kamu termasuk orang-orang yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Inilah kesempatan kita. Jangan sampai kita tinggalkan kesempatan yang sangat baik ini, bulan suci Ramadan ini, untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang mampu menjelma menjadi pribadi yang takwa, yang sehat jasmani maupun sehat rohani. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan, dalam tubuh kita ada satu benda yang sangat-sangat kecil, namun memiliki makna yang sangat besar, yakni hati. Rasulullah mengutip dalam sebuah hadisnya, yang artinya, ketahuilah bahwa dalam dirimu ada satu gumpal daging. Jika baik daging itu, maka akan baik semua perbuatanmu. Jika buruk daging itu, maka hancur semua perbuatanmu. Dan momentum Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya kelak kita kembali kepada Allah dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah yang disitir dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir. Kalau seandainya kita berhayal, bermimpi dan bercita-cita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memperbaiki amaliyah kita sebagai bekal penyehatan jasmaniah dan rohaniah kita. Insya Allah ini adalah momentum yang tepat buat kita semua untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua benar-benar menjadi makhluk Allah yang memiliki predikat takwa kepadanya, sehingga semua yang kita lakukan benar-benar mendapat ijabah, pahala, dan bekal untuk kemudian kita hidup di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang bisa Bu Guru sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekali lagi, mari kita berlomba untuk mendapatkan derajat manusia takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan raga yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.